Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Memasuki masa sidang ke-6 perselisihan hasil pemilu presiden, masa pendukung pasangan Prabowo Hatta kembali menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Kali ini giliran masa yang mengatasnamakan Gardu Merah Putih yang menggelar aksi dan orasi di depan gedung MK. Mereka menyatakan akan ikut mengawal jalannya sidang perselisihan hasil pemilu presiden. Meski tidak seramai hari-hari sebelumnya, polisi tetap tidak mengurangi personil keamanan. Rencananya masa pendukung pasangan Prabowo Hatta akan terus mengawal jalannya persidangan hingga putusan akhir 21 Agustus mendatang. Pemirsa, tak semua demonstran tulus menyampaikan aspirasi. Iming-iming materi menjadi daya tarik bagi mereka yang meramaikan unjuk rasa dan mengaku menjadi demonstran. Termasuk sebagian orang di sekitar gedung MK, tempat di mana sidang sengketa Pilpres digelar. Berikut penelusuran tim Metro TV. Masa bayaran. Begitulah kita menyebut mereka yang datang berdemo karena diberi kompensasi sejumlah materi. Tipe masa seperti ini bukanlah hal aneh dalam aksi menyampaikan aspirasi di negeri ini. Demi mengejar kuantitas peserta, segala upaya dikerahkan termasuk dengan membayar peserta demo. Setidaknya, itu juga yang ditemui tim Metro TV dalam demonstrasi mendukung gugatan hasil pemilihan presiden di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Lihatlah rombongan ibu-ibu ini. Mereka tampak canggung di antara ratusan pendukung Prabowo Hatta yang berdemo di depan gedung MK. Di tengah menggebunya para orator membakar semangat massa, ekspresi mereka pun datar. Hanya sesekali bernyanyi dan mengikuti perintah orator atau korlap, tanpa antusiasme layaknya orang-orang yang sedang memperjuangkan hak-hak politiknya sebagai warga negara. Suruh ngikut, suruh nyediain orang-orangnya gitu. Nah, kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Karena nyuruhnya mendadak, jadi aku ya seketemuannya aja. Tergantung kita ngikutnya, tergantung yang bawanya. 50 ya 50 gitu. Ya tergantung orangnya. Kalau saya nggak mau korupsi, tetap saya kasih 50-50 gitu. Perempuan bernama Ibu Heru itu mengaku sudah biasa diminta bantuannya menyediakan massa untuk diajak dalam demo. Kali ini dia datang bersama rombongan sebanyak 2 mobil dari daerah Pademangan. Selain snack dan makan siang, ia juga dijanjikan memberikan uang sekitar 30 hingga 50 ribu rupiah untuk setiap orang yang diajaknya. Dalam demo di depan MK, walaupun ada yang mengaku simpatisan, beberapa di antaranya juga mengaku mengikuti demo karena uang dan ajakan tanpa peduli demo apa yang sedang mereka ikuti. Ya, pengen ikut-ikut aja, pengen tahu. Ya, yang ajakan ibu, jadi ikut-ikut aja. Belum, lagi sih duit katanya sih. 30 orang satu. Meski wajar terjadi di Indonesia, aksi massa dengan iming-iming materi tetap menyisakan tanya. Sebab hal ini mengindikasikan dukungan yang berpamrih dan tidak murni dari para konstituen. Atau bisa jadi merupakan potret kurangnya loyalitas pendukung pihak yang sedang memperjuangkan aspirasinya. Yang jelas, kita meminta simpul-simpul relawan kita yang ada, ya, yang mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa untuk menghadiri acara gerakan moral kita ini. Kalau dibilang bayaran ya, yang pasti panitia itu hanya menyediakan makan siang ya Mbak. Itu yang biasa kita sediakan, adalah makan siang. Masa sih kita mengundang relawan datang dari pagi sampai sore makan siang nggak kita siapkan. Itu yang kita siapkan. Jadi kalau ada isu-isu masa bayaran itu memang fitnah yang luar biasa sekali. Dalam survei LSI yang dirilis pekan lalu, elektabilitas Prabowo Hatta hanya mencapai 30,39%. Padahal sebelum Pilpres digelar, elektabilitas Prabowo Hatta sempat meroket mencapai 44,2%. Nyaris seimbang dengan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Saya di kubu Prabowo, ini memang lebih banyak pemilih Prabowo kemarin itu merasa kecewa dan memberikan persepsi negatif kepada pasangan Prabowo Hatta.
karena dinilai tidak legowo untuk menerima hasil keputusan KPU. Karena tipikal dari pemilih Prabowo Hatta ini memang berasal dari kalangan berpendidikan tinggi dan juga dari masyarakat perkotaan. Jadi tipikal dua pemilih ini memang lebih cenderung untuk mudah sekali mengalihkan dukungannya, atau boleh kita bilang pemilih yang ragu-ragu. Gitu. Pemilih Prabowo Hatta sebagian besar adalah pemilih rasional dan kalangan menengah. Kelompok ini yang disebut bisa berpindah preferensi politik tanpa keterikatan loyalitas pada calon tertentu. Naiknya kepopuleran Prabowo Hatta juga disebut tidak terlepas dari pembentukan image dan penggunaan jargon serta simbol nasionalisme menjelang pemilihan presiden. Mesin partai politik benar-benar bekerja keras hingga elektabilitas semakin meningkat. Namun, tanpa adanya basis sukarelawan dan pemilih ideologis yang kuat, tak heran dukungan pada Prabowo Hatta menurun pasca Pilpres digelar. Menanggapi hasil survei elektabilitas yang menurun, juru bicara tim Prabowo Hatta, Ade Rosyadi, menyatakan hasil tersebut merupakan desain untuk kemenangan tim lawan dan bentuk penggiringan opini publik. Prabowo Hatta diklaimnya masih memiliki basis massa yang militan. Yang dilakukan oleh LSI itu bagian dari pembangunan opini. Tapi bagi kami meyakini ya, setelah Pilpres ini malah dukungan kepada Prabowo semakin meningkat. Basis massa yang banyak dan kuat memang merupakan faktor penting kemenangan pemimpin negeri ini. Namun yang tak kalah penting dicermati adalah apakah dukungan tersebut murni atau justru sementara karena pemberian sejumlah materi sebagai gantinya. Dari Jakarta, Rina Aprilia, Adwin Kurniawan, Metro TV. Unjuk rasa dan mengaku menjadi demonstran, termasuk sebagian orang di sekitar gedung MK, tempat di mana sidang sengketa Pilpres digelar. Berikut penelusuran tim Metro TV. Masa bayaran, begitulah kita menyebut mereka yang datang berdemo karena diberi kompensasi sejumlah materi. Tipe masa seperti ini bukanlah hal aneh dalam aksi menyampaikan aspirasi di negeri ini. Demi mengejar kuantitas peserta, segala upaya dikerahkan termasuk dengan membayar peserta demo. Setidaknya, itu juga yang ditemui tim Metro TV dalam demonstrasi mendukung gugatan hasil pemilihan presiden di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Lihatlah rombongan ibu-ibu ini, mereka tampak canggung di antara ratusan pendukung Prabowo Hatta yang berdemo di depan gedung MK. Di tengah menggebunya para orator membakar semangat massa, ekspresi mereka pun datar. Hanya sesekali bernyanyi dan mengikuti perintah orator atau korlap, tanpa antusiasme layaknya orang-orang yang sedang Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Memasuki masa sidang ke-6 perselisihan hasil pemilu presiden, masa pendukung pasangan Prabowo Hatta kembali menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Kali ini giliran masa yang mengatasnamakan Gardu Merah Putih yang menggelar aksi dan orasi di depan gedung MK. Mereka menyatakan akan ikut mengawal jalannya sidang perselisihan hasil pemilu presiden. Meski tidak seramai hari-hari sebelumnya, polisi tetap tidak mengurangi personil keamanan. Rencananya masa pendukung pasangan Prabowo Hatta akan terus mengawal jalannya persidangan hingga putusan akhir 21 Agustus mendatang. Pemirsa, tak semua demonstran tulus menyampaikan aspirasi, iming-iming materi menjadi daya tarik bagi mereka yang meramaikan unjuk. Ya, masa sih kita mengundang relawan datang dari pagi sampai sore makan siang nggak kita siapkan. Itu yang kita siapkan. Jadi kalau ada isu-isu masa bayaran itu memang fitnah yang luar biasa sekali. Dalam survei LSI yang dirilis pekan lalu, elektabilitas Prabowo Hatta hanya mencapai 30,39%. Padahal sebelum Pilpres digelar, elektabilitas Prabowo Hatta sempat meroket mencapai 44,2%. Nyaris seimbang dengan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Saya di kubu Prabowo ini memang lebih banyak pemilih Prabowo kemarin itu merasa kecewa dan memberikan persepsi negatif kepada pasangan Prabowo Hatta karena dinilai tidak legowo untuk menerima hasil keputusan KPU. Karena tipikal dari pemilih Prabowo Hatta ini memang berasal dari kalangan berpendidikan tinggi dan juga dari masyarakat perkotaan. Jadi tipikal dua pemilih ini memang lebih cenderung untuk tanpa peduli demo apa yang sedang mereka ikuti.
Ya pengen ikut-ikut aja, pengen tahu. Ya, yang ajakan ibu jadi ikut-ikut aja. Belum, bilangnya sih duit katanya sih. 30 orang satu. Meski wajar terjadi di Indonesia, aksi massa dengan iming-iming materi tetap menyisakan tanya. Sebab hal ini mengindikasikan dukungan yang berpamrih dan tidak murni dari para konstituen. Atau bisa jadi merupakan potret kurangnya loyalitas pendukung pihak yang sedang memperjuangkan aspirasinya. Yang jelas, kita meminta simpul-simpul relawan kita yang ada, ya, yang mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa untuk menghadiri acara gerakan moral kita ini. Kalau dibilang bayaran ya, yang pasti panitia itu hanya menyediakan makan siang ya Mbak. Itu yang biasa kita sediakan, adalah makan siang. Perjuangkan hak-hak politiknya sebagai warga negara. Suruh ngikut, suruh nyediain orang-orangnya gitu. Kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Karena nyuruhnya mendadak, jadi aku ya seketemuannya aja. Tergantung kita ngikutnya, tergantung yang bawanya. 50 ya 50 gitu. Ya tergantung orangnya. Kalau saya nggak mau korupsi, tetap saya kasih 50-50 gitu. Perempuan bernama Ibu Heru itu mengaku sudah biasa diminta bantuannya menyediakan massa untuk diajak dalam demo. Kali ini dia datang bersama rombongan sebanyak 2 mobil dari daerah Pademangan. Selain snack dan makan siang, ia juga dijanjikan memberikan uang sekitar 30 hingga 50 ribu rupiah untuk setiap orang yang diajaknya. Dalam demo di depan MK, walaupun ada yang mengaku simpatisan, beberapa di antaranya juga mengaku mengikuti demo karena uang dan ajakan